Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isbakul Maulana, nomor akun 1 dari kelas 12 IPS 4 SMA N1 Suko. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial. Baiklah, proses perubahan sosial merupakan proses terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya yaitu ada faktor dari dalam masyarakat tersebut sendiri dan faktor dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor dari dalam masyarakat yaitu antara lain yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian ada jumlah penduduk dan pertentangan dan juga pemberontakan. Sedangkan faktor dari luar masyarakat itu antara lain yang pertama, pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain, kemudian ada peperangan dan juga bencana alam. Kemudian dalam sebuah perubahan sosial itu terdapat faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Di antaranya itu faktor pendorongnya yaitu antara lain yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain, lalu ada sistem pendidikan formal yang maju dan adanya sistem terbuka lapisan masyarakat dan adanya orientasi masyarakat ke arah masa depan. Lalu ada yang namanya faktor penghambat proses perubahan sosial. Di antaranya yaitu kurangnya hubungan atau interaksi masyarakat dengan masyarakat luar, lalu adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, dan sikap masyarakat yang masih tradisional. Proses perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa proses. Proses-proses tersebut antara lain yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, lalu terjadinya saluran perubahan sosial dan kebudayaan, kemudian disorganisasi, terjadinya proses disorganisasi dan reorganisasi, kemudian ketidakserasian perubahan dan ketertinggalan budaya hingga menuju ke arah perubahan. Proses perubahan sosial dalam masyarakat tersebut dibedakan menjadi tiga, antara lain yang pertama yaitu adanya proses perubahan cepat dan juga lambat, kemudian ada proses perubahan kecil dan juga ada proses perubahan besar, dan yang terakhir adanya proses perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, untuk contoh proses perubahan sosial tersebut diantaranya itu seperti yang akan saya lakukan saat ini, yaitu melakukan proses pembelajaran daring atau proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya sebuah pandemi yang mengharuskan seluruh siswa dan juga guru melaksanakan kegiatan semua pembelajaran dari rumah. Nah, untuk hal tersebut dalam proses perubahan sosial pasti menimbulkan dampak atau yang dinamakan efek. Dampak tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga ada yang menimbulkan dampak negatif. Di antaranya itu yang pertama adalah dampak positifnya yaitu proses majunya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kemudian terciptanya lapangan kerja baru dan nilai dan norma baru dapat terbentuk. Kemudian dampak negatifnya yaitu antara lain yang pertama adanya kenakalan remaja, kemudian semakin meningkatnya kriminalitas dan terjadinya disorganisasi sosial. Nah, demikianlah proses penjelasan perubahan sosial yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.